Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi melalui GKJ Sukoharjo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, atas pagi ini, atas hari ini. Terima kasih Engkau memberi hari baru kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima anugerah Tuhan, untuk belajar setia kepada Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami akan setia mendengarkan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan, untuk hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 ini, firman Tuhan diambilkan dari Titus 3 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan: janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sedangkan untuk temanya yaitu bersyukur punya teman-teman hebat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, renungan pagi ini akan saya awali dengan sebuah cerita tentang pengalaman saya. Pengalaman saya ini cukup sederhana, namun sangat berkesan bagi saya. Ceritanya begini. Ada seorang anak, sebut saja namanya Puspa. Dia mendapat tugas dari sekolahnya untuk mengikuti suatu perlombaan. Seperti biasa, sebelum Puspa berangkat menuju tempat perlombaan, teman-temannya mendukung, teman-temannya memberi support, memberi dukungan, dan mendoakan supaya Puspa bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, yang pada akhirnya bisa meraih juara. Lalu apa yang dilakukan Puspa? Secara pribadi, Puspa mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan supaya dia bisa melaksanakan tugas mulia itu dengan baik. Maka berangkatlah Puspa menuju tempat perlombaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh teman-temannya satu kelas tersebut? Tidak terlihat terbersit wajah kecewa, wajah iri, dan wajah yang tidak baik pada anak-anak tersebut. Wajah yang ada adalah wajah yang penuh harapan, dukungan, doa. Harapan mereka besar. Semoga temannya ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, bisa memuliakan nama Tuhan melalui prestasi yang dia capai nantinya. Tidak lama kemudian Puspa sampailah di sekolahnya karena perlombaan sudah selesai. Teman-temannya tidak sabar lagi untuk menerima kabar dari Puspa. Mereka bertanya, dan Puspa menjawab dengan penuh kerendahan tanpa ada kesombongan. Dia menjawab begini: terima kasih teman-teman, karena teman-teman sudah mendukung saya dengan doa, mendukung saya, memotivasi saya. Doa teman-teman didengarkan oleh Tuhan, saya mendapatkan juara. Mendengar itu alangkah senangnya teman-teman Puspa. Mereka bersyukur karena punya teman yang baik, yang hebat seperti Puspa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
dari cerita ini siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Puspa atau teman-temannya? Semua hebat Bapak Ibu serta saudara. Mengapa hebat? Karena Puspa meskipun menjadi juara, dia tidak sombong. Dia tidak menganggap rendah teman yang kemampuannya berada di bawahnya. Lalu teman-teman Puspa itu juga hebat. Mengapa hebat? Karena mereka memberikan dukungan, memberikan doa yang tulus, sehingga Puspa bisa meraih yang terbaik untuk sekolahnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan, anak yang mengakui kelebihan teman itu bisa bersumber dari orang tuanya atau keluarganya. Peran orang tua sangat penting dalam menentukan karakter anak maupun kepribadian anak. Tapi tidak bisa kita pungkiri, pada kenyataannya ternyata sikap anak kadang bahkan sering seperti yang tidak kita harapkan. Lalu kenyataannya kalau seperti itu apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Cukup sederhana saja ya. Bisa saja Bapak Ibu memberikan suatu pembiasaan. Pembiasaan misalnya sering memberikan pujian terhadap perbuatan baik yang pernah anak lakukan. Bisa juga memberikan apresiasi positif terhadap setiap hasil karya anak. Bapak Ibu juga bisa memberi dukungan, dorongan, motivasi dalam belajar, apalagi masa pandemi seperti ini. Anak harus memecahkan masalah sendiri, belajar sendiri dengan materi yang cukup banyak. Padahal tatap muka, pendampingan dari guru sangat terbatas sekali. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Bisa juga kita memberikan tanggapan yang baik setiap cerita-cerita pengalaman dari anak. Bisa kita memperhatikan keluh kesah mereka. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai wujud perhatian, pendampingan kepada anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang pernah kita lakukan atau kita biasakan kepada anak kita, itu akan tertanam di hati dan di pikiran anak. Dan ketika anak berada di luar sana, maka apa yang pernah mereka peroleh dari orang tuanya akan diberikan juga kepada teman-temannya. Sehingga tercipta suatu kerukunan, sikap yang saling menghargai, ada cinta kasih di antara mereka. Indah bukan kalau anak-anak kita bisa menciptakan kerukunan seperti itu, keindahan persahabatan seperti itu, seperti ayat ini. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Mereka tidak saling memfitnah karena mereka sebenarnya teman dan saudara. Mereka tidak bertengkar karena mereka bisa saling menguatkan dan saling memberi dukungan. Mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut karena ada cinta kasih di antara mereka. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah tidak dengan henti-hentinya kita selalu mengarahkan, mendidik, dan mengajar anak-anak kita supaya mereka bisa menghargai kelebihan teman. Saya yakin Tuhan akan memampukan kita, para orang tua, untuk mendidik anak-anak seturut kehendaknya. Akhir kata, selamat berkarya Bapak Ibu semua. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.